Dia terang bagi jalan-jalan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Tema khotbah saya pada saat ini yaitu jangan kendor. Jangan kendor, saudara tentu tidak asing lagi dengan kalimat kendor ya. Tentu saudara dan saya tidak asing lagi. Baik, kita akan melihat Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 begini bunyi firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Nah saudaraku, sekali lagi berbicara tentang kendor, itu adalah suatu kondisi di mana sebelumnya kalau seandainya itu tali itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tali itu memiliki daya cengkram yang luar biasa. Sehingga ketika tali itu kuat dan memiliki daya cengkram yang luar biasa, maka sulit untuk dibuka. Tetapi saudaraku, tali itu bisa kendor. Sesuatu itu bisa kendor kalau terus dipakai atau alami gesekan-gesekan, alami benturan-benturan. Sehingga sering kita jumpai yang dulunya begitu kuat, yang dulunya begitu memiliki daya cengkram yang luar biasa, tiba-tiba kendor. Nah, ini terjadi. Demikian juga dengan hal-hal rohani. Ada begitu banyak anak Tuhan ketika baru percaya Yesus, cinta mula-mula saudaraku, dia begitu semangat di dalam beribadah.
Dia begitu semangat di dalam memuji Tuhan. Dia begitu semangat di dalam mengiring Tuhan. Dia begitu semangat di dalam membaca Alkitab. Luar biasa. Tetapi faktanya akhirnya banyak yang terhilang. Akhirnya banyak yang justru kena penyakit muntaber, mundur tanpa berita. Karena apa? Ada benturan, ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan hidup. Nah, ini yang terjadi saudaraku. Tidak sedikit orang-orang yang dulunya berapi-api mengiring Tuhan, dulunya begitu semangat memuji Tuhan, akhirnya di hari-hari ini kesetiaannya mulai kendor. Imannya mulai kendor, kasihnya mulai kendor. Tetapi saya bersyukur dengan firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nanti kita akan melihat apa yang menyebabkan banyak anak Tuhan kerajinannya kendor. Apa yang menyebabkan banyak anak Tuhan yang semangatnya di dalam Tuhan kendor, yang semangatnya di dalam memuji Tuhan, bahkan melayani Tuhan, kok di hari-hari ini kendor? Penyebabnya adalah ancaman. Ini nanti kita saudaraku, ancaman zaman dahulu dengan ancaman sekarang itu berbeda. Ini salah satu penyebab, memang banyak penyebab. Kenapa iman, semangat, kerohanian anak Tuhan kendor? Itu banyak penyebab. Tetapi pada siang hari ini saya memberikan satu penyebab. Kenapa banyak anak Tuhan imannya, semangatnya, kesetiaannya, kerajinannya bisa kendor? Karena yang pertama ancaman. Tentu kita lihat bagaimana kehidupan pengalaman dari nabi yang luar biasa, yang pernah mendatangkan api dari langit. Siapa dia? Elia. Luar biasa. Pada waktu zaman Elia melayani, kerohanian orang-orang Israel pada waktu itu benar-benar bobrok. Kerohanian orang Israel pada waktu itu benar-benar hancur. Mengapa saudaraku? Karena apa? Bangsa Israel pada waktu itu selain dia menyembah Tuhan yang telah menolong dia, yang telah memelihara dia, menyertai mereka dari perjalanan dari Mesir keluar saudaraku. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bukan hanya percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya kepada Allah yang hidup, tetapi juga percaya kepada Baal-Baal. Nah ini, ada begitu banyak hal ini terjadi. Sehingga sebagai hamba Tuhan, Nabi Elia cuma menangis melihat kondisi seperti itu. Sebagai hamba Tuhan, Nabi Elia hanya bisa mohon, Tuhan, kenapa umatmu ini begini? Dia lupa akan kebaikan-kebaikanmu. Dia lupa akan kemurahan-kemurahanmu. Sehingga melihat kondisi itu, Nabi Elia menantang sama orang Israel. Kita baca ayat ini. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, ayat yang ke-21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Tantang saudaraku. Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Dengan kata lain, Elia meminta ketegasan dari orang-orang Israel. Kalau kamu percaya Tuhan penuh. Kalau kamu percaya Baal penuh. Jangan hari Minggu percaya Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi hari-hari lain percaya sama kekuatan lain. Saudaraku, faktanya ada begitu banyak orang-orang Kristen melakukan apa yang dilakukan bangsa Israel pada zaman dahulu. Ada begitu banyak orang Kristen. Mungkin saudara sendiri melihat siapa mereka.
Ada begitu banyak orang Kristen kalau hari Minggu berseru nama Tuhan, kalau hari Minggu percaya Yesus, kalau hari Minggu menyanyikan puji-pujian untuk Yesus, tetapi ketika alami benturan, ketika alami tantangan, ketika alami sakit penyakit, dia tidak datang kepada Tuhan, tetapi kepada kekuatan-kekuatan lain. Datang kepada dukun-dukun, datang kepada peramal-peramal. Ini fakta, saudaraku. Ini fakta. Ada begitu banyak orang Kristen ingin kaya, bukan mau bekerja dengan giat, bukan mau bekerja dengan keras, ingin kaya pergi ke dukun. Ada, padahal dukunnya miskin. Dukunnya miskin. Tetapi dia ingin cari kekayaan, pergi ke dukun. Begitu juga, ingin sehat, ingin sembuh, bukan pergi ke dokter untuk berobat, tetapi pergi ke dukun. Ini lucu. Sementara dukunnya sendiri kalau sakit pergi ke dokter. Ini fakta ada di depan kita, saudaraku. Itulah sebabnya menghadapi kenyataan ini, Nabi Elia sangat sedih sebagai hamba Tuhan. Dia tantang, kalau kamu percaya sama Tuhan, percaya penuh. Tetapi kalau kamu percaya sama Baal, ya percaya Baal. Jangan hari ini Tuhan, besok Baal. Hari ini Tuhan, besok bukan Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi kekejian bagi Allah. Saya harap jemaat GPDI Bukit Sion hanya percaya satu-satunya Allah sebagai penolong. Amin, saudara. Amin. Yesus itu adalah satu-satunya penolong, bukan salah satunya. Yesus itu satu-satunya penolong. Kita harus percaya penuh kepada kekuatan yang luar biasa, yaitu Yesus. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Elia, dia minta sama Raja Ahab untuk mengumpulkan nabi-nabi Baal di seluruh negeri mereka. Dan terkumpullah 450 nabi Baal. Berkumpul 1 lawan 450. Wow, kalau sekarang pasti yang satu kalah. Mereka bertanding. Mereka bertanding harap membawa persembahan. Siapa yang persembahannya nanti diterima oleh Tuhan, itulah Allah yang benar. Apa yang dilakukan akhirnya apa? 450 nabi Baal menyiapkan persembahan. Alkitab mengatakan dari pagi sampai siang sampai tengah hari mereka berdoa. Anggap saja kalau doanya mulai dari jam 7. Jam 7 sampai jam 12 mereka berdoa. Ya Baal, dengar doa kami. Ya Baal, dengar doa kami. Jawab doa kami, sambil menoreh-norehkan badannya. Tetapi tidak ada jawaban. Bayangkan itu 5 jam. Dia berdoa tidak ada jawaban. Sampai akhirnya Nabi Elia mulai ngajak. Barangkali itu Baal lagi tidur, barangkali Baal lagi jalan-jalan sehingga belum dengar doamu. Akhirnya apa? 450 nabi Baal menyerah, ganti Nabi Elia. Akhirnya dia berdoa. Kalau saudara membaca Alkitab, doa Elia tidak sampai 1 menit. Doa Elia tidak sampai 1 menit. Akhirnya apa? Ketika Nabi Elia berdoa, turun dari langit api menyambar persembahan yang disiapkan oleh Elia. Dan ketika melihat hal itu, ketika melihat peristiwa itu, orang-orang Israel yang selama ini bercabang hati, orang-orang Israel yang selama ini mendua hati, percaya sama Tuhan, juga percaya sama kekuatan lain, percaya sama Tuhan, juga percaya kepada Baal, akhirnya berubah. Dan sejak saat itu mereka percaya penuh dengan Tuhan. Amin, saudara. Mereka akhirnya percaya penuh Tuhan satu-satunya Allah yang hidup.
Puji Tuhan, di satu sisi bersyukur terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Dan inilah kerinduan Tuhan. Sekali lagi, ini kerinduan Tuhan. Orang-orang yang dulunya mendua hati, orang-orang yang dulunya bercabang hati, selain percaya Tuhan, masih percaya kepada dukun-dukun, percaya kepada kekuatan lain. Allah ingin hanya percaya kepada Yesus. Amin saudara, amin. Itu yang dikerjakan oleh Elia. Puji Tuhan. Sekali lagi, di satu sisi bersyukur, tetapi di sisi lain apa? Elia mendapatkan ancaman. Coba kita lihat ayatnya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang kedua. Maka Isabel menyuruh suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Ini kata Isabel. Bahwa lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Wow, saudaraku, Elia diancam, nyawa Elia terancam. Isabel ngomong, hei Elia, kemarin kamu telah membunuh nabi-nabiku, Nabi Baal 450 orang. Ingat, besok pada jam yang sama aku juga akan membunuh kamu seperti kamu membunuh 450 Nabi Baal. Ketika Elia mendapatkan ancaman itu, bagaimana reaksi Elia? Ayat yang ketiga, maka takutlah ia. Maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk di wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Elia takut, Elia lari, Elia menyembunyikan diri, saudaraku. Dan kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, Elia pengen mati saja. Saudara, cara-cara inilah yang akan dipakai oleh iblis untuk membuat iman kita kendor. Elia sebelumnya mengadakan kebangunan rohani. Elia sebelumnya seperti tali yang kuat, tali yang memiliki daya cengkeram yang begitu luar biasa. Tetapi setelah mendapatkan ancaman, Elia menjadi kendor. Elia seperti tali yang sudah kendor, yang kehilangan kekuatannya, kehilangan daya cengkeramnya, kehilangan kemampuannya. Sehingga dia katakan, ia menjadi takut. Dia lari, dia bersembunyi, bahkan ingin mati saja. Ingat, catat baik-baik. Cara-cara seperti inilah yang akan dipakai oleh iblis untuk membuat iman saudara dan saya kendor. Ingat ini baik. Cara-cara inilah yang akan dipakai oleh dunia untuk membuat saudara kehilangan antusias, kehilangan semangat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan faktanya apa? Banyak seperti yang dialami oleh Petrus. Petrus mengalami hal yang dialami oleh Elia. Sebelum Yesus disalib, Yesus mengumpulkan murid-muridnya. 12 murid pergi ke Bukit Zaitun. Kita lihat ayatnya ini. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yesus kasih tahu
Malam ini, hai murid-murid, imanmu akan tergoncang. Malam ini, hai murid-murid, imanmu akan menjadi kendor. Imanmu akan menjadi tidak memiliki daya lagi. Imanmu akan menjadi loyo. Murid-murid dengar apa yang disampaikan oleh Yesus itu. Tetapi apa yang diucapkan oleh Petrus, saudaraku? Di dalam ayat 33, Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wow. Petrus bagaikan tali yang begitu kuat, memiliki daya cengkram yang begitu kuat. Orang lain boleh meninggalkan engkau, aku tidak. Orang lain boleh takut, aku tidak. Luar biasa, saudaraku. Tetapi apa? Ketika mata Petrus melihat bagaimana penderitaan yang Yesus alami. Ketika mata Petrus melihat bagaimana algojo berusaha menganiaya Yesus, mencambuk, meludahi, memukul Yesus. Hati Petrus menjadi ciut dan ujungnya dia menyangkal Yesus. Imannya menjadi kendor, kekuatannya menjadi kendor, saudaraku. Sekali lagi, cara-cara inilah yang akan dipakai oleh iblis untuk membuat iman setiap anak Tuhan kendor. Untuk itu ndak usah heran. Sekali lagi, ndak usah heran kalau saudara punya teman satu gereja yang dulunya berapi-api mengiring Tuhan, yang dulunya begitu semangat mengiring Tuhan, lalu akhirnya mulai tidak semangat lagi, akhirnya mulai kendor lagi. Ndak usah heran. Karena memang itulah yang diinginkan oleh iblis. Dan memang ini salah satu tanda kedatangan Tuhan kembali. Sekali lagi, ini adalah salah satu tanda kedatangan Tuhan. Akan muncul banyak ancaman demi ancaman. Kekristenan kita benar-benar diuji dengan ancaman. Coba kita lihat ayatnya. Di mana itu ayatnya? Di dalam Matius pasal 24. Kita lihat di sana. Ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ini yang ngomong Yesus, saudaraku. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Istilahnya, saudaraku, penderitaan itu adalah pakaian bagi setiap anak Tuhan. Yesus bilang, seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Yesus bilang, kalau aku dianiaya, kamu juga akan dianiaya. Amin, saudara. Dengan kata lain, kita ini tidak akan terlepas dari namanya penderitaan. Dan ini faktanya apa? Kalau saudara lihat di Warta Jemaat. Makanya saudara kalau setelah terima Warta Jemaat, saudara jangan langsung jadi, saya lihat masih ada yang jadi kapal-kapalan. Saya lihat masih ada jadi kapal terbang. Saudara kalau saya selesai ibadah, saya melihat Warta Jemaat jadi kapal-kapalan, saya buka lagi, saya haluskan saudaraku. Karena apa? Itu dapat memberkati orang lain. Saudara lihat itu di Warta Jemaat itu di lembar terakhir. Itu kesaksian-kesaksian yang begitu menguatkan. Di tempat-tempat lain untuk mempertahankan imannya. Untuk mendapatkan Alkitab harus mempertaruhkan nyawanya. Kita bebas di tempat ini. Tetapi ini akan terjadi, saudaraku. Kita akan disiksa, kita akan dianiaya, kita akan diserahkan. Saya tidak menakut-nakuti, ini firman yang ngomong, saudara. Ini firman yang ngomong. Pada waktu itu kamu akan diserahkan. Ayat yang ke-10 di sana mengatakan, dan banyak orang akan murtad. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini sementara terjadi. Sekarang sementara terjadi.
kemurtatan di mana-mana ya. Kita bersyukur saudaraku. Dan ini salah satu tanda kedatangan Tuhan. Ingat, perhatikan baik-baik. Salah satu tanda kedatangan Tuhan kembali yang kedua. Seperti firman Tuhan ini akan banyak kemurtatan. Ya, perhatikan. Akan banyak kemurtatan. Tetapi akan banyak pertobatan. Jadi kalau saudara ngomong, aku tidak mau masuk gereja. Biar gereja kosong. No. Tempat dudukmu yang biasa kamu duduki akan diisi oleh orang lain. Karena apa? Akan banyak kemurtatan, tetapi juga banyak pertobatan. Saudara lihat di YouTube. Saudara-saudara kita dari suku Kedar yang tidak disangka-sangka, yang tidak mungkin percaya Yesus, bahkan selama ini melawan Yesus, akhirnya banyak mereka yang bertobat. Saudara lihat di YouTube, begitu banyak kesaksian yang luar biasa. Firman Tuhan harus digenapi. Firman Tuhan harus digenapi. Di satu sisi ada kemurtatan, di sisi lain akan ada banyak pertobatan. Mengapa terjadi kemurtatan, saudaraku? Tadi dikatakan siksa. Iblis akan munculkan, iblis akan bawa saudara melihat, barangkali bahkan mengalami sendiri. Saya pernah membaca satu kesaksian saudara. Ada sekelompok orang Kristen sementara beribadah. Kelompok ini tidak terlalu banyak saudara. Sementara dia menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba-tiba tentara komunis datang. Tentara komunis datang kaget. Langsung menghentikan ibadah itu. Dan komandannya ngomong, ini gambar siapa? Mereka tahu ini gambar Tuhanku, Tuhan Yesus. Baik, sekarang kalau kamu ingin hidup lama, kalau kamu ingin bernapas lebih lama, ludahi gambar Yesus ini. Barang siapa yang tidak mau meludahi gambar Yesus, saya mau tembak di tempat. Wah, saudaraku, bayangkan kondisi seperti itu. Mereka sekelompok ini mereka bingung. Selama ini Tuhan yang telah menjaga, selama ini Tuhan yang telah menolong, selama ini Tuhan Yesus yang telah memelihara, kali ini diperhadapkan untuk meludahi gambar Yesus. Akhirnya saudaraku, itu gambar Yesus taruh di lantai. Satu persatu mereka mulai, Yesus ampuni saya. Yesus maafkan saya. Akhirnya ludah, lolos. Satu lagi lewat juga, Yesus ampuni saya. Ludahi gambar Yesus, lolos. Terus orang-orang dewasa, terus yang terakhir anak gadis umur 13 tahun. Gambar Yesus sudah penuh dengan ludah maaf dari orang dewasa. Apa yang dilakukan? Gadis ini ambil gambar Yesus. Lalu dia lap dengan bajunya sampai bersih. Sampai bersih, sudah dilap sampai bersih. Setelah itu gadis ini menciumi gambar Yesus ini. Dicium sepuas-puasnya sambil menangis. Dia cium, dia cium. Setelah merasa puas, dia ngomong sama komandan, Om komandan, silahkan tembak saya. Saya sudah siap Om komandan. Komandannya kaget saudaraku. Sementara orang-orang dewasa tadi diancam akan ditembak. Dia rela meludahi gambar Yesus. Tetapi ini anak umur 13 saudaraku. Dia siap ditembak. Dia bersihkan ludah-ludah dari orang tua itu saudaraku. Lalu diciumi. Akhirnya komandan ngomong sama anak ini, nak, kenapa engkau berani mengambil resiko seperti ini? Sementara orang-orang dewasa saja tidak berani. Mereka menyangkal gambar Yesus, mereka meludahi gambar Yesus. Jawaban gadis ini, ya Om komandan, saya lebih mencintai Tuhan saya daripada nyawa saya. Hidupku bukan milik aku lagi. Yesus telah membayar dengan lunas. Dia rela mati di atas kayu salib
menebus dosa-dosa saya. Dia rela mati di kayu salib untuk menghapus seluruh pelanggaran saya. Jadi tubuhku, hidupku bukan milik saya lagi, tetapi milik Yesus. Silahkan komandan, silahkan om komandan, silahkan om komandan tembak saya. Mendengar iman yang begitu luar biasa, tekad yang begitu luar biasa itu saudaraku. Akhirnya komandan ini pergi dengan menjunjurkan air mata. Saudara, kira-kira ketika kita diperhadapkan seperti itu, masihkah kita mampu seperti gadis umur 13 tadi? Ayo, masihkah kita mampu? Elia, orang hebat, dia berdoa agar tidak turun hujan. 3,5 tahun tidak turun hujan. Lalu dia berdoa agar hujan turun. Dia akhirnya turun hujan. Dia berdoa mendatangkan api dari langit. Api dari langit turun. Tetapi ketika diancam oleh seorang perempuan namanya Isabel, akhirnya imannya kendor. Petrus juga begitu. Rasul yang hebat saudaraku. Toh akhirnya juga menyangkal. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Elia. Mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Petrus. Mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh gadis tadi, oleh kelompok orang Kristen tadi. Tetapi ancaman kita saat ini apa? COVID. Ancaman kita saat ini COVID. Seberapa banyak anak-anak Tuhan mengalami ketakutan yang berlebihan. Sekali lagi, kita sadar COVID ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Yang bisa mengancam kita, bisa membawa kepada kematian. Tetapi ada begitu banyak anak-anak Tuhan terlalu berlebihan dengan penyakit ini. Fokusnya hanya COVID. Konsentrasinya hanya COVID. Seakan-akan saudaraku, kematian itu datangnya hanya dari COVID. Sehingga dijaga baik-baik. Kita semua juga siapa yang tidak takut dengan barang ini saudaraku. Tetapi jangan sampai keterlaluan sehingga fokus kita selama ini hanya COVID. Sekali lagi, seolah-olah kematian itu sumbernya hanya dari COVID. Padahal bicara tentang kematian, kalau Tuhan izinkan banyak cara. Amin saudara. Contohnya di depan situ. Tuh lihat itu tandanya masih ada. Ini ada mobil enak-enak duduk manis di situ ditabrak dari belakang. Akhirnya yang nabrak mati di tempat itu masih ada itu. Setiap malam masih ada lilin. Nah ini. Berbicara tentang kematian banyak cara saudaraku. Untuk itu mari. Ini satu ancaman dan ini faktanya saudaraku. Mengancam iman kita. Mengancam kesetiaan kita. Dan banyak faktanya. Yang menjadi korban dari ancaman ini. Kita cuma mengikuti protokol kesehatan, akhirnya mengabaikan protokol keimanan. Kita menjaga imun kita agar tetap kuat, kita menjaga imun kita tetap bagus, tetapi mengabaikan iman yang membawa bekal kepada kehidupan kekal. Ayo kita mulai renungkan, ini salah satu ancaman. Sekali lagi saya tegaskan, ancaman kita mungkin tidak seperti Elia, ancaman kita mungkin tidak seperti Petrus, ancaman kita mungkin tidak seperti gadis tadi, tetapi ancaman kita saat ini ada di depan kita. Bagaimana dengan ancaman ini? Apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan? Saudaraku, semua ada resiko, di gereja pun juga ada resiko. Tetapi di gereja resikonya lebih kecil daripada resiko di luar. Amin saudara. Kita harus tetap kuat. Jangan sampai ancaman ini membuat iman kita kendor. Semangat kita kendor. Gairah kita di dalam memuji menyembah Tuhan. Dan ini salah satunya ini saudaraku. Iblis pakai cara ini untuk membuat iman kita kendor.
Tetapi ingat ayat yang terakhir, apa kata firman? Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dengan kata lain, siapa yang tetap kuat, siapa yang tetap setia, siapa yang tidak kendor semangatnya, dialah yang akan mewarisi kerajaan surga. Untuk itu mari saudaraku, kalau saudara terus ingat akan kebaikan Tuhan, kalau saudara terus ingat akan kemurahan Tuhan, kalau saudara terus ingat akan penjagaan Tuhan, kalau saudara terus ingat akan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dipastikan iman kita tidak akan kendor. Dipastikan kesetiaan kita tidak akan kendor. Sekalipun ancaman demi ancaman datang kepada kita. Silakan pemain musik. Sekalipun ancaman demi ancaman datang kepada kita, kita tidak akan takut. Kalau kita terus ingat kebaikan Tuhan, ingat kemurahan Tuhan, ingat cinta Tuhan, ingat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayo, di hari-hari ini saudaraku, jangan sampai kita menjadi korban dari cara-cara iblis untuk menjatuhkan saudara dan saya. Jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan. Ketika saudara tetap ingat akan kebaikan Tuhan, ancaman yang sementara terjadi tidak akan membuat iman kita kendor, tidak akan membuat semangat kita kendor. Ayo kita tetap setia kepada Tuhan. Sementara kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan ini ancaman COVID ini berakhir, kita tidak tahu. Amin saudara, kita tidak tahu bulan apa, tahun berapa, kita tidak tahu ancaman COVID-19 ini berakhir, kita tidak tahu. Ayo, sementara kita tetap jaga protokol kesehatan, setialah, jangan kendor. Setialah, jangan kendor. Rajinlah, jangan kendor. Semangat terus, jangan kendor. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga. Tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata